Nama saya Fajar Muhammad dengan NIM 254 ingin menjelaskan sumber-sumber hukum internasional. Pengertian sumber hukum internasional. Didefinisikan hukum internasional sebagai berikut. Hukum internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak negara yang terdapat di antara bangsa-bangsa atau negara-negara atau kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut. Sementara itu, High Court mendefinisikan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara. Sumber-sumber hukum internasional. Secara garis besar, sumber hukum internasional digolongkan menjadi hukum primer atau hukum subsidiar atau tambahan. Yang pertama, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana, keputusan organisasi dan lembaga internasional. Perjanjian internasional. Pada pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969, suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Yang kedua ada kebiasaan internasional. Menurut Martin Dixon, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dan praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dengan adat istiadat atau usage atau kesopanan internasional, international community, ataupun persahabatan atau friendship, penyambutan tamu negara dengan upacara khusus, menggelar karpet merah, kalungan bunga, dentuman meriam, tiupan trompet bukan merupakan hukum kebiasaan nasional, sebab tidak dilakukan tindakan tersebut oleh suatu negara tidak dapat dituntut sebagai pelanggaran hukum internasional. Unsur-unsur kebiasaan internasional. Yang pertama ada perilaku harusnya merupakan praktek atau perilaku yang telah diperhatikan oleh negara-negara secara berulang-ulang kali. Yang kedua, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai hukum atau diterima sebagai hukum. Yang ketiga ya sumber-sumber hukum dari keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka bersifat tidak mengikat sehingga tidak dapat menimbulkan kaidah hukum. Meski begitu, keputusan pengadilan internasional, Mahkamah Arbitrase Permanen memiliki pengaruh besar dalam hukum internasional. Penjelasan tentang keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 ICJ Statut merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Meskipun dia katakan demikian, tidak berarti bahwa keputusan pengadilan internasional memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan yang sama untuk kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional. Ajaran para sarjana terkemuka. Ajaran para sarjana paling terkemuka disebut juga karya hukum atau doktrin. Karya hukum ini bukan merupakan hukum yang mengikat, namun demikian banyak karya hukum yang sangat berperan dalam berkembangnya hukum internasional. Sebagai contoh, pendapat dari Gidel mengenai zona tambahan di laut diikuti banyak pakar dan akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian, pendapat dari Alfred Pedro mengenai konsep warisan bersama umat manusia atau Common Heritage of Mankind menjadi semua konsep yang diakui di zona laut lepas dan dasar laut samudra dalam. Yang penjelasan keputusan organisasi dan lembaga internasional sebagai sumber hukum. Pertumbuhan lembaga dan organisasi internasional saat ini telah menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak dapat diabaikan. Keputusan organisasi dan lembaga internasional sedikit telah melahirkan berbagai kaidah yang mengatur pergaulan antara anggotanya. Misalnya seperti keputusan Majelis Umum PBB yang berupa deklarasi universal hak asasi manusia yang diterima oleh anggota-anggota para PBB. Putusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 ICJ merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Meskipun dikatakan demikian, tidak berarti bahwa putusan pengadilan internasional memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan yang sama kasus-kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan nasional. Prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum yang mendasari sistem hukum modern yang meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional. Dengan adanya prinsip hukum, Mahkamah Internasional diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru. Jadi tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional untuk menyatakan bahwa harus menolak atau mengadili karena tidak adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Ada prinsip jus cogens. Prinsip jus cogens
atau yang disebut norma-norma hukum internasional tidak dapat diubah atau peremptory yang tidak boleh diabaikan, yang karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antara negara-negara dalam hal traktat. Itu tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Apabila tidak ada konvensi yang berlaku, maka yang diberlakukan adalah hukum kebiasaan internasional atau prinsip hukum umum. Pada pasal 53 Konvensi Roma tahun 69, norma jus cogens hanya dapat dirubah oleh norma hukum internasional yang timbul kemudian yang juga memiliki karakter yang sama. Contohnya seperti Pacta sunt servanda, good faith, res judicata, nullum delictum nulla poena legionali, nebis in idem, retroaktif, good governance, dan terakhir dati corporate. Kesimpulannya pada pengertian sumber-sumber hukum internasional yaitu keseluruhan hukum yang terdiri dari berbagai kaidah prinsip yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar negara, di mana berbagai kaidah dan prinsip ini memiliki 5 kategori atau bagian disebut sebagai sumber hukum internasional. Terima kasih.